Ya, assalamualaikum ya teman-teman, sahabatku para pejuang kripto gratisan. Semoga teman-teman masih sentiasa dalam keadaan sehat dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke teman-teman, setelah di beberapa video sebelumnya kita sering membahas tentang aplikasi mining kripto gratisan. Salah satu diantaranya itu Sidrabank dan Binetwork. Untuk kali ini kita akan coba membahas tentang mining dan staking ya teman-teman. Lebih tepatnya mana yang lebih untung antara mining atau staking ya. Di sini ada beberapa alat mining ya yang disediakan oleh Bitmain ya, nanti coba kita lihat juga harganya alat mining di Shopee. Kalau di sini nih yang di Bitmain, yang di websitenya Bitmain sini itu paling murah itu ini ya teman-teman, $1.320. Ini yang miner tipe S19G Pro ya. Ini untuk mining Bitcoin dan Bitcoin Cash atau BCH ya. Kalau di sini nih harganya $1.320. Nanti coba kita cek juga di Shopee berapa harganya yang ini ya. Kalau di Shopee berapa harganya. Oke, tapi sebelum lanjut intro dulu sebentar ya teman-teman. Maaf promo sebentar ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Karena dengan subscribe channel ini selain untuk mendapatkan informasi Binetwork terbaru, teman-teman juga akan mendapatkan informasi tentang airdrop terbaru dan juga informasi tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan secara gratis dari internet ya teman-teman. Juga nanti akan ada trading kripto modal receh ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya mau disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa video ini dibuat tidak bermaksud untuk mengajak atau menyuruh atau mempengaruhi teman-teman untuk melakukan mining atau staking ya. Jadi di sini murni kita hanya coba mencari tahu tentang mining dan staking. Jadi ini adalah pendapat pribadi. Jika nantinya pendapat pribadi ini berbeda dengan teman-teman dan juga teman-teman YouTube lainnya, jadi itu adalah masing-masing pendapat dari kita ya teman-teman. Jadi wajar saja jika ada perbedaan. Jadi anggap saja ini hanya sekedar untuk kita mencari tahu ya teman-teman. Jadi tidak bermaksud untuk mempengaruhi atau mengajak untuk membeli koin atau melakukan mining atau melakukan staking. Jika teman-teman melakukan mining atau staking itu murni karena inisiatif teman-teman sendiri, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan konten ini ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ya, jadi ini ada di Shopee ya teman-teman. Ini Shopee juga ada beberapa alat mining ya teman-teman. Kalau tadi yang di websitenya Bitmain itu harganya $1.320. Kalau di sini coba cek berapa. Kalau di sini tadi tipenya SK19 Pro, S19K Pro ya. Oh ini teman-teman ya. Kalau di Shopee harganya 34 juta ya teman-teman, 34 juta rupiah. Kalau di convert ke dolar ya, sekarang dolar itu 16.000. Berarti kalau 1000-nya itu 16 juta, kalau 2000 ya 32 juta ya. Berarti kalau di sini sekitar, kalau di convert ke dolar ya sekitar 2000 dolaran lebih lah ya. Oke, kita kembali lagi ke websitenya Bitmain ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin menambang Bitcoin atau BCH ya siapkan saja alat miningnya. Kalau di sini ini paling murah ini ya ini teman-teman, $1.320 ya. Jadi nanti kita akan coba hitung dengan alat ini kita bisa menghasilkan berapa keuntungan, sama nanti biaya listriknya berapa. Nah, nanti kita coba hitung ya teman-teman. Lalu nanti kita akan bandingkan
dengan staking ya. Jadi lebih worth it mana antara mining dan staking ya teman-teman. Ya, tapi sebelum lanjut ya teman-teman, jika teman-teman ingin membuat kopi ya silahkan bikin kopi dulu sambil rokokan, karena kita santai-santai saja teman-teman membahasnya, tidak usah tegang, sambil ngopi sambil rokokan lebih nikmat teman-teman. Silakan saja disiapkan kopinya, karena mungkin video ini agak lama sedikit ya teman-teman. Ya kalau bisa tolong jangan di skip videonya teman-teman, karena insya Allah dalam video ini semoga ada manfaatnya bagi teman-teman ya. Jadi di Bitmain ini teman-teman, kita sudah disediakan mining profit calculator ya teman-teman. Jadi nanti kita di sini sudah bisa menghitung berapa profit yang akan kita dapat dengan menggunakan alat mining yang disediakan oleh Bitmain ya teman-teman. Ya, ini kita menambang Bitcoin ya teman-teman, menambang Bitcoin dengan perangkat S19K Pro ya teman-teman, dengan harga 1.320 dolar. Ya, ini kita klik saja ya, ini di sini ini Bitcoin miner S19K Pro ya teman-teman. Jadi kita klik saja ini. Iya. Nah, perlu perhatikan juga kalau kita menghitung profit kita, karena kita di Indonesia, ini tentunya kalau kita mining kan membutuhkan listrik juga teman-teman. Kalau di sini ini harganya dihitung itu 0,050 dolar per kWh ya. Sedangkan di Indonesia ini kalau tidak salah, teman-teman nanti bisa cek, kalau kita menggunakan daya yang 2.200 atau 1.300 itu, misalkan kita pakai daya itu harganya per kWh nya itu 1.440 rupiah ya teman-teman. Koreksi jika salah ya teman-teman, pokoknya sekitar 1.400an rupiah lah per kWh nya. Itu dengan dolar sekarang 16.000, kalau sudah saya hitung itu sekitar, kalau didolarkan itu 0,09 dolar ya teman-teman per kWh nya. Jadi kita di sini ganti 0,09 dolar per kWh teman-teman. Jadi ini langsung otomatis bisa ngitung profit kita teman-teman. Nah ya di sini. Nah, dengan alat yang tipe S19K Pro ini teman-teman bisa menambang dengan profit tiap harinya itu ini teman-teman 0,57 dolar per harinya, bisa dapat segini ya teman-teman. Ini dengan harga Bitcoin itu 70.157 dolar ya per Bitcoinnya teman-teman. Jadi dengan harga sekian, dengan biaya listrik yang 0,09 dolar per kWh atau 1.440 rupiah, kita tiap harinya itu bisa mendapatkan profit itu 0,57 dolar ya teman-teman, yaitu setengah dolaran lah. Kalau dirupiahkan ya sekitar berapa itu, 8.000 9.000 lah ya kalau dirupiahkan. Dengan bulanan ya tinggal ngitung sendiri, pokoknya tiap hari 0,57 dikali 30 ya sekitar setengah dolar kali 15 ya sekitar berapa itu kan, teman-teman nanti bisa hitung sendiri lah ya. Pokoknya keuntungan kita itu ya segini itu per harinya, dapat 0,57 dolar itu kalau harga Bitcoin 70 ribuan dolar ya teman-teman. Nah ini kalau harga Bitcoin turun ya otomatis keuntungan kita nilainya ya turun, begitu ya teman-teman ya. Jadi dengan alat 1.320 dolar kalau kita dapat keuntungan sekian, ini belum ditambah lagi ada biaya tambahan apa-apa, pasti ada teman-teman. Jadi bukan hanya listrik saja, pasti ada tambahan. Jadi nanti coba kita hitung ya teman-teman.
berapa kembalinya modal ini dengan keuntungan segini nih, berapa tahun kita bisa balik modal ya teman-teman. Coba kita hitung dulu ya. Jadi 0,57 dikali 30 1 bulan 17,1 dolar. Jadi 1 bulan itu kira-kira kalau saat ini kita menambang itu mendapat 17,1 dolar ya teman-teman. Kalau setahun ya kita tinggal kalikan 12. Ya 205 dolaran kalau setahun. Jadi kalau ingin balik modal ya sekitar, coba kita hitung ya teman-teman, 205,2. Berarti 6,4 tahun kita balik modalnya teman-teman ya. 6,4 tahun, jadi sekitar 6,5 tahun lah kita bisa balik modal untuk kita membeli alat tersebut ya. Nah ini kalau tidak ada kerusakan teman-teman ya. Ini kalau tidak ada kerusakan, namanya mesin kan kemungkinan ada kerusakan itu kan sangat besar ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke Bitmain. Oke, jadi untuk mining, nah, dengan harga alat mining yang tipe tadi itu 1.320 dolar, kita kalau bisa menambang terus tiap hari itu dengan biaya listrik itu per kWh-nya itu 0,57 dolar. Jadi kita kalau ingin balik modal alat tersebut, kita membutuhkan waktu sekitar 6,4 tahun ya teman-teman. Jadi sekitar 6,5 tahun lah ya, yaitu untuk mining. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya teman-teman. Jika ada salah ya saya maaf. Untuk selanjutnya kita ke staking ya teman-teman, ke staking. Untuk staking teman-teman bisa staking di banyak tempat, bisa melalui exchange, bisa melalui DEX ya, bisa melalui Trust Wallet, banyak teman-teman. Bisa menjadi validator atau delegator di websitenya resminya, bisa menjadi validator atau delegator di koin tertentu seperti Matic itu teman-teman, bisa langsung menjadi validatornya di website resminya Matic. Nah, ini sekarang ini saya mencoba staking di Trust Wallet ya teman-teman, di Trust Wallet. Karena di Trust Wallet ini sangat mudah kalau kita mau staking ya teman-teman. Di sini ada beberapa koin kripto yang bisa di staking ya. Nah, di sini saya kalau menurut saya yang biaya gas fee-nya itu murah ya, saya nanti akan memberi contoh 2 koin kripto ya teman-teman. Yang pertama TRX, yang kedua nanti Solana ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk staking di Trust Wallet itu sangat mudah ya teman-teman. Misalkan teman-teman misalkan ingin staking TRX ya tinggal klik cari TRX. Kalau teman-teman di sini belum ada TRX ya tinggal tambahkan di sini aja teman-teman. Nah, di sini klik saja, nanti ada pilihan TRX, klik saja TRX. Nah, kalau sudah tersedia di sini, nah, kita klik saja di sini. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau staking ya pertama teman-teman harus punya TRX ya teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman receive saja ini, kirim saja TRX teman-teman ke sini ya teman-teman. Kalau sini sudah terisi, nah ya ini minta maaf, ini masih kosong nih TRX saya ya, karena ini sekedar buat contoh saja teman-teman ya. Nah nanti kalau sudah ada terisi di sini misalkan 100 TRX ya tinggal klik saja, karena minimumnya TRX ini sangat kecil sekali ya, hampir tidak ada minimum untuk staking. Teman-teman klik saja ini start earning nih, klik saja. Nah ini
teman-teman. Di sini ada keterangan minimum amount untuk staking itu 1 TRX saja. Kalau untuk saat ini harga TRX itu 0,11 dolar ya teman-teman, kalau tidak salah itu sekitar segitulah. Jadi dengan modal hanya sekitar 1 TRX, kalau dirupiahkan sekitar 1.700-an lah, itu teman-teman sudah bisa staking ya teman-teman. Nah di sini untuk keuntungannya itu dihitung APR ini per tahun ya teman-teman. Ini antara 3,54% sampai 5,06% per tahunnya, dengan durasi waktu kuncinya itu dengan lock time ini 14 hari saja ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah lihat ini semua, jika misalkan memang tertarik ya tinggal ini saja, diklik ini. Ya, di sini teman-teman nanti tinggal ngisi aja berapa yang mau di staking ya. Di sini lalu di sini nih pilih node ya, pilih validatornya. Di sini banyak pilihan teman-teman. Ini klik saja. Nah, ini keuntungannya pun berbeda-beda dari masing-masing validator, itu berbeda-beda. Nah, di sini coba kita pilih yang trust node saja ya. Trust node ini ada Binance, ada semua banyak ada di sini teman-teman. Tinggal ada Poloniex juga di sini nih. Tapi keuntungannya hampir sama saja, tinggal sekitar segini semua. Jadi kita oke, sudah pilih ini ya, pilih. Nah, nanti tinggal konfirmasi aja teman-teman. Kalau sudah terisi semua tinggal konfirmasi aja atau continue. Nah, itu yang saya sarankan untuk TRX ya, karena biaya gas fee-nya itu murah ya teman-teman. Daripada ETH itu kalau kita mau konfirmasi jaringan itu biayanya agak lumayan, dari pakai TRX saja. Oke, itu kalau TRX ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa itu sendiri ya. Enaknya kalau staking itu ya kita begini, daripada kita misalkan punya koin TRX atau apapun lah yang bisa di staking, kita mau misalkan mau untuk menyimpan berapa lama begitu di trust wallet menganggur, ya lebih baik di staking aja teman-teman ya. Siapa tahu nanti harganya naik kan, di samping kita mendapatkan profit dari harga yang naik, kita juga bisa mendapatkan koin kita jadi bertambah ya teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, kripto ini resikonya sangat tinggi ya teman-teman, resikonya sangat tinggi. Jadi hati-hati saja teman-teman, jangan terlalu nafsu. Jadi di sini memang saya benar-benar tidak menganjurkan atau tidak menyuruh atau tidak memengaruhi. Jika teman-teman melakukan staking itu murni karena keinginannya teman-teman sendiri ya. Berarti kan teman-teman, kripto ini resikonya sangat tinggi, harganya naik turun itu sangat tinggi. Oke, ini TRX, coba kita lihat yang Solana ya teman-teman. Ini hampir sama saja sebetulnya teman-teman. Nanti saya sebentar saja. Ya, ini Solana. Kalau mau staking Solana ya tinggal klik saja Solana. Sama, kirim saja Solana ke sini dulu teman-teman. Kirim saja ke sini dulu Solana, baru kalau memang sudah ada isinya tinggal klik saja ini. Ya, ini jadi minimum untuk bisa di stake itu 0,01 Solana saja teman-teman, dengan APR sekitar 5,26% per tahun. Teman-teman bisa hitung sendiri profitnya per hari berapa. Jadi jika per tahunnya profitnya segini, per harinya hitung sendiri, per bulannya sendiri, bisa dihitung sendiri ya teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman mau bandingkan ya hitung saja tadi, alat mining itu sekitar 1.320 dolar. Kalau dibelikan Solana atau TRX dapat berapa? Misalkan dengan nilai 1.000 dolar saja lah ya, 1.000 dolar saja. Misalkan jika kita stake di sini kan per tahunnya itu dapat keuntungan 5,26%. Jadi kalau staking itu enaknya tidak ada resiko kerusakan alat. Kalau mining itu ada resiko alat bisa rusak ya teman-teman, namanya mesin pasti ya, kemungkinan untuk rusaknya itu ada. Kalau staking kan kelemahannya itu ya tempat kita staking itu bisa sekam, nah itu resikonya, orangnya bisa kabur. Misalkan banyak itu yang staking di exchange kan, yang dicek exchange, yang di exchange itu kadang-kadang exchange-nya itu, platform exchange-nya itu tutup gitu teman-teman kan, belum kita sempat narik atau withdraw
sudah tutup gitu. Ini metodenya hampir sama saja teman-teman, jadi metodenya hampir sama, jadi sama kayak TRX ya, sama saja, cuman ini minimumnya 0,01 Solana ya, minimumnya 0,01 itu. Kalau harga 170 ya sekitar $1.70 lah teman-teman, itu saja minimumnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau membandingkan antara mining atau staking, itu terserah teman-teman ya, mana yang lebih untung itu menurut teman-teman ya silakan nilai sendiri. Jadi saya tidak bermaksud membanding-bandingkan, kita di sini cuman mencari tahu. Jadi mana yang lebih menguntungkan antara mining atau staking, saya serahkan ke teman-teman untuk menilainya sendiri. Dari yang tadi itu mining sudah dijelaskan, staking sudah dijelaskan dengan keuntungan mining sekian, keuntungan staking sekian, mana yang menjadi pilihan teman-teman ya silakan teman-teman ya dianalisa, dipikir, ya silakan teman-teman dinilai sendiri ya, mana yang terbaik untuk teman-teman. Tapi di sini sekali lagi saya tidak bermaksud menyuruh atau mempengaruhi atau mengajak teman-teman untuk melakukan mining atau staking, karena di kripto ini resikonya sangat besar ya teman-teman. Jadi kalau mau mining atau staking ya hati-hati saja. Untuk saya ini aku rasa demikian saja untuk video kali ini ya teman-teman. Jika ada salah saya mohon maaf. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton video ini ya teman-teman, support selalu channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.